Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jiwa senior ya, tapi semangat muda. Ini hari Sumpah Pemuda Bang Nuim. Nampaknya pemuda kita nih mesti nonton film nih, dikasih hadiah nonton film Sang Pengadil. Produsernya, ini yang jadi masalah. Tapi bukan hanya di dalam negeri yang lagi hang-hengong Bang Nuim, di dunia pun luar biasa. Korea Utara dituduh melakukan penyerbuan ke Ukraina, langsung pasukannya di ujung paling depan. Katanya ada rekaman yang membuktikan itu. Juga pergolakan di Gaza Utara. Innalillah, miris ngeliat film-filmnya Bang Nuim. Ini juga menyangkut gerakan kepada Israel ke Iran ketika Afghanistan pun kecewa. Pakistan sudah ngasih kode akankah ini berlanjut. Geopolitik makin panas di Timur Tengah. Terakhir adalah masalah Donald Trump Kamala Harris. Tinggal beberapa hari lagi menjelang pemilihan umum di sana. Apa yang Bang Nuim lihat dari kandidat di sana ini dan akankah akan membakar pergolakan dunia lagi ke depan? Nah, tafadhol Bang Nuim, silakan. Ini menarik ya. Ini menunjukkan betapa umat Islam sudah boleh dikatakan betul-betul hampir putus asa, terutama yang di Amerika Serikat, melihat bagaimana Harris, karena suaminya juga seorang keturunan Yahudi dan boleh dikatakan dia masih belum begitu berani untuk mengucapkan kata-kata yang langsung, barangkali mencoba untuk memaksa Netanyahu supaya jangan terus bersikukuh untuk melanjutkan peperangan, karena Menteri Pertahanan Israel sendiri sudah mengatakan ini seperti yang sekarang ini tidak akan menyelesaikan masalah, tapi Netanyahu tetap bersikeras ya, tentu dia punya pandangannya sendiri. Antara lain dikatakan bahwa dia memang tidak ingin kalau ini cepat-cepat selesai, karena berarti nanti bahwa kasus dia akan masuk ke pengadilan. Dan dia tidak ingin ini sampai terjadi. Ini yang menjadi masalah itu juga karena dia punya kepentingan pribadi dalam hal ini, dan dia terus melanjutkan apa yang telah dilanjutkannya, sehingga sekarang laporan mengatakan setiap hari itu paling tidak 50 orang di Gaza tewas. Setiap hari 50 orang. Sudah lebih berapa? 32.000 yang tewas. 40, dan ini tidak ada 43.000 Bang. 40 ya, yang dikatakan oleh, yang diakui boleh dikatakan secara internasional itu kira-kira 32.000 ya. Mungkin sudah 42.000 kalau saban hari ada 50 orang yang tewas karena terus-terusan dilakukan serangan. Dan Amerika tidak bisa berbuat satu apa, karena biarpun Amerika tidak setuju, Amerika seakan-akan terpaksa harus terus mengirimkan persenjataan kepada Israel untuk melakukan apa yang disebutkan carpet bombing. Itu pengeboman yang sangat luar biasa. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal bahwa ini terjadi sekarang ini di abad ke-21 ketika manusia seharusnya sudah mendapatkan pencerahan dan lain sebagainya. Jadi keadaan ini betul-betul menunjukkan betapa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu yang terbaik tapi bisa menjadi yang terjelek. Dan kita lihat di Amerika, daripada Kamala Harris yang sudah diketahui bagaimana Joe Biden itu ketika terjadi peristiwa 7 Oktober tahun lalu langsung terbang ke Israel. Belum Netanyahu mengatakan kita akan mendukung seperti the Ironclad, itu begitu luar biasa dukungan, dan terus-terusan dikirimkan bantuan. Bahkan kabarnya sekarang ini sebentar lagi ada bantuan senilai 14 miliar dolar yang akan disampaikan. Jadi bagi Donald Trump dan bagi umat Islam, terutama di daerah seperti Michigan, daerah-daerah di sana itu yang banyak umat Islamnya, mereka mengatakan daripada kita memilih seseorang yang kita ketahui tidak berpihak kepada kita, lebih baik kita pilih orang yang mungkin nanti ada kemungkinan bisa berpihak. Ya, siapa tahu. Ini namanya Donald Trump, dia bisa berubah ya, sebentar bisa berubah. Siapa tahu dia akan berubah juga. Dan juga menarik sekarang ini laporan di sebuah koran Israel, Jerusalem Post, mengatakan wah ini sekarang ini berjangkit penyakit anjing gila di Israel Utara. Sudah ada yang digigit dan sudah masuk rumah sakit, dan sekarang orang-orang mulai disuntik. Karena orang-orang yang berhubungan dengan orang yang menjadi korban digigit oleh anjing peliharaannya sendiri. Entah apa yang terjadi, berjangkit penyakit rebas, penyakit anjing gila di Israel. Nah, kita melihat bahwa serangan Israel terhadap Iran itu dikatakan memang tidak seberapa, tapi karena dimaksudkan untuk hanya memberikan peringatan kepada Iran. Tapi Iran juga mengatakan, walaupun diminta, itu anehnya kan, begitu Israel melakukan serangan,
negara-negara Barat seperti Inggris minta jangan dibalas lah, jangan dibalas, itu bela diri sih, itu bukan. Nah ini menunjukkan kemunafikan. Kita berpihak tidak menjadi persoalan. Kita harus berpihak kepada yang benar. Qulul haqqa walau kana muran, kita menyebutkan yang benar biarpun pahit seperti apa, tapi ini tidak terjadi. Jadi kita melihat kejadian ini. Kalau Pakistan sudah bicara, jangan dilupakan Pakistan juga adalah sebuah negara nuklir. Dan kita mengetahui Iran punya kemampuan barangkali, mungkin sudah pun barangkali menciptakan, siapa tahu, mungkin sudah menciptakan senjata nuklir, wallahu alam. Tapi kalau ini terjadi karena Israel punya antara 90 sampai 300 kawarnya ulu ledak nuklir di gurun Negev. Jadi dahulu pernah tahun 1980-an kalau tidak salah, ada namanya Fanunu, seorang Mordechai Fanunu. Dia melarikan diri dari Israel dan dia mengungkapkan kepada dunia bahwa Israel punya senjata nuklir. Tapi dunia tidak berani untuk mengangkat persoalan ini, padahal itu melanggar hukum internasional. Tapi dunia tidak berani. Karena apa? Karena itu Israel. Nah, ini masalahnya. Jadi ini menarik kalau saudara Bung Ihsan kita lihat. Ketika itu Fanunu datang ke Australia, dia mengungkapkan. Kemudian dia ke Inggris, dia ungkapkan Israel memang agak malu, tapi kan tidak peduli. Israel biasa tidak peduli kepada umat manusia karena dia adalah adik kuasa. Apa yang mereka lakukan? Fanunu itu dijebak untuk berlibur ke Italia, di Italia dan naik kapal kecil, naik boat, perahu, di tengah laut, dia diculik oleh Israel, dibawa kembali ke Israel. Nah, itu menunjukkan kehebatan Israel itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan memang saya pernah membaca suatu wawancara antara Golda Meir, Perdana Menteri Israel, seorang perempuan itu, dengan wartawan BBC yang mengatakan, kalau kami sampai terancam, kalau kami merancam kepunahan, kami tidak akan segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir. Jadi artinya biar kita seluruhnya hancur. Jangan kami saja hancur, tapi seluruh Timur Tengah dihancurkan. Nah, ini menarik. Serangan yang dilakukan Israel memang tidak sampai ke wilayah udara Teheran, Iran, ya. Tapi ada yang mengatakan itu melalui, nah ini dia, melalui wilayah udara Irak dengan izin dari Amerika. Karena kabarnya Yordania tidak memberikan izin, tapi bisa bikin apa Yordania? Kalau Israel tembus saja tidak bisa bikin apa-apa. Jadi mereka katanya melalui Irak, melalui Arab Saudi tidak bisa, melalui Irak. Dan Amerika memberikan izin pesawat-pesawat Israel untuk terbang melalui wilayah udara Irak. Inilah. Karena kita mesti melihat juga bahwa serangan yang dilakukan oleh Presiden Bush waktu itu terhadap Irak, itu juga atas ada yang mengatakan permintaan, tapi ada yang mengatakan atas suruhan Israel, bukan permintaan, tapi suruhan Israel. Israel menyuruh Amerika. Dan menurut sebuah majalah kedokteran Inggris yang terbit sejak abad ke-19, di situ dikatakan bahwa sejak masuknya Amerika ke Irak itu sudah lebih dari 500.000 orang yang tewas di Irak. Maksudnya orang-orang sipil dan lain sebagainya, tapi umat manusia kan tidak bisa bikin apa-apa. Cuma sekarang ini menarik, ada suatu kajian yang mengatakan mungkin dengan bantuan Uni Soviet, dengan bantuan Rusia, bahwa Iran telah berhasil untuk bisa mencegat beberapa dari peluru-peluru kendali yang dilepaskan oleh Israel, itu dengan bantuan Rusia berhasil dicegat. Jadi di sini ada keterlibatan, karena sekarang ini sudah terjadi perang dingin lagi. Di satu pihak kita lihat Amerika dengan Jepang bersatu, dan kemudian di lain pihak dilihat Rusia dengan Tiongkok dan Korea Utara. Ini sudah terjadi lagi. Jadi persoalannya sekarang ini semakin hangat, dan ya ini semua mungkin gara-gara apa yang terjadi di Ukraina dan apa yang terjadi di Timur Tengah. Bahkan pasukan Korea Utara dituduh, walaupun ditentang oleh Duta Besar Korea Utara di PBB, sudah sampai di perbatasan Ukraina. Bukan begitu, Bang Nuim? Iya. Ada foto-foto yang menunjukkan mereka sedang tiarap dan membidikkan senjata mereka ke arah Ukraina. Jadi di sini juga mereka akan seakan-akan menantang umat manusia. Kalau kamu katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina adalah sesuatu yang kejam, bagaimana apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina? Kenapa tidak bisa sama? Jadi artinya ya
lalu Jarum, lalu ke Lindan, kata orang kita. Kalau itu salah, tentu yang di sana juga mesti dikatakan salah. Tapi kan tidak ada yang berani, karena semuanya dikatakan, ya Israel membela diri dengan melakukan serangan terhadap Iran. Ya itu dia, membela diri ini. Jadi ada satu pertanyaan, bahkan sekarang ini di Israel sendiri, ada yang bertanya, sampai kapan kita bangsa Israel, umat Yahudi, bisa terus-terus mengatakan bahwa kita inilah korban, kita sebenarnya korban, bukan kita yang menjadi pelaku, tapi korban. Ya, inilah framing yang luar biasa, dan memang media itu seperti yang dilakukan juga oleh beberapa pejabat di dunia, memainkan media ini. Bang Nuim sebagai orang media, masih bisakah media terbeli dengan permainan itu di zaman macam begini? Gimana, Bang? Ya, barangkali bagi saya paling menyedihkan adalah laporan BBC, tempat saya pernah bekerja. Padahal pada waktu itu saya ingat sekali, kami itu tidak pernah diberikan semacam arahan ini, tidak. Tapi menyiarkan apa yang sebenarnya. Tapi kita melihat sekarang laporan-laporan BBC dari Israel, terutama ada seorang perempuan yang sering dibawa oleh tentara Israel, dan dia seakan-akan melaporkan apa saja yang disampaikan oleh pihak tentara Israel kepadanya. Seakan-akan itu satu kenyataan, karena itu disiarkan oleh BBC, ya orang percaya. Dan sekarang ini ada 3 boleh dikatakan media besar di Amerika yang betul-betul mencoba untuk dalam tanda kutip menghalalkan genosida yang terjadi terhadap bangsa Palestina, yaitu The New York Times yang memang dimiliki oleh kepentingan Yahudi, Washington Post, dan juga dengan The Wall Street Journal. Ini dikatakan bahwa mereka mencoba untuk melakukan framing bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang perlu terjadi. Nah, itu yang mereka sebutkan. Jadi mereka menggiring opini di Amerika, menggiring rakyat yang membaca, oh ini memang benar kalau begitu apa yang dilakukan Israel itu adalah demi dan so, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Tidak mengatakan bahwa mungkin itu adalah sesuatu kekejaman, itu suatu kesalahan, tidak. Tapi digiring. Jadi media itu, makanya kita melihat bahwa ketika waktu itu di Filipina diselenggarakan pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Bongbong, itu umumnya rakyat Filipina tidak lagi percaya kepada media. Mereka hanya percaya kepada media sosial. Mereka tidak lagi percaya kepada media yang kita kenal selama ini, koran, radio, dan lain sebagainya. Ini yang membuatkan kita melihat, ya sekarang pun kalau kita membaca untuk sementara ini, misalnya tidak ada kritis, tidak ada kritisi, tidak ada kecaman terhadap apa yang sedang terjadi di Indonesia. Tetapi orang-orang mulai mengatakan, ya ada janji-janji dan kita harus memberikan waktu kepada Prabowo untuk memenuhi janjinya. Misalnya, kenapa dia tidak menyebut tentang IKN dalam sambutan perdananya setelah dia dilantik menjadi presiden, dan kemudian baru seminggu setelah itu dia mengatakan bahwa nanti dalam tahun peresmian 2029, 34 dan sebagainya baru di sana. Cuman seperti dikatakan oleh koran bahasa Inggris The Jakarta Post, ya itulah kalau bikin suatu proyek yang besar seperti itu, memang resikonya juga sangat tinggi. Tetapi kan menarik, apa yang terjadi misalnya di sebuah universitas di Jawa Timur, di mana badan eksekutif mahasiswanya dilarang, dibubarkan karena mereka membuat sartir, satu sindiran tentang Prabowo dengan Gibran. Jadi kan mereka harusnya diberikan kesempatan. Karena kita masuk ke universitas itu tidak semata-mata untuk menghafal, tapi kita diajari untuk berpikir. Jadi itu harus diberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir, untuk menyampaikan pikiran-pikiran mereka. Ini kan mereka ini adalah boleh dikatakan calon-calon untuk masa depan. Jadi diberikan kebebasan untuk berpikir supaya mereka bisa memikirkan apa yang benar, bukan merasa semata-mata, karena merasa itu juga akan berbahaya. Perasaan itu membawa perasaan itu. Berpikir itu pentingnya luar biasa. Tapi kenapa tidak diberikan kesempatan? Bahkan ini sebuah universitas yang cukup ternama, tidak diberikan mahasiswanya kesempatan untuk berpikir. Ya ini tidak menjanjikan untuk masa depan. Karena di universitas itu bukan semata-mata untuk menghafal, tapi untuk diajari cara berpikir. Makanya manusia itu diberikan kemampuan berpikir, kemampuan merasa. Yang dua ini harus diselaraskan, tidak bisa hanya satu saja. Ya memang nih. Nah juga
di tengah hiruk pikuknya ini kita diberikan sedikit sebuah timbulan gunung es tentang peradilan di Indonesia. Yang saya tahu kalau anak-anak fakultas hukum di Australia itu merupakan fakultas kebanggaan selain kedokteran ya. Tapi ini cemana Bang kalau ada orang macam peristiwa 3 hakim yang ditangkap kemarin tambah lagi satu ini dengan 1.051 kilogram emas. Wih, luar biasa. Apa yang Bang lihat? Dan ini ada framing juga dengan film Sang Pengadil. Apa filmnya itu? Gimana Bang? Kita merasa kok baru segitu? Bukankah seharusnya dibongkar lebih banyak lagi? Karena kita melihat, bukankah Mahkamah Agung dengan enaknya begitu saja bisa melakukan perubahan terhadap usia untuk seorang maju sebagai calon kepala daerah yang kemudian alhamdulillah dibatalkan. Walaupun pada waktu itu menariknya, walaupun pada waktu itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian DPR mau bersidang untuk membatalkan keputusan konstitusi, tapi bisa dicegah oleh mahasiswa. Ini kita melihat mahasiswanya berpikir, mereka turun ke jalan, mereka kemudian membatalkan sesuatu yang akan sangat mencemarkan nama baik kita sebagai sebuah yang selalu dikumandangkan. Kita kan negara hukum, kita negara hukum. Dulu kalau saya wawancara dengan Tapi misalnya, profesor hukum, yang pernah ditawari oleh di Amerika untuk mengajar di Amerika, tapi dia mengatakan kepada saya ingin pulang ke Indonesia karena dia mendapatkan beasiswa dari Yayasan Ford di Amerika waktu itu. Dan dia mengaku dia ditawari untuk menjadi tenaga pengajar di Amerika. Dia mengatakan tidak mau, saya ingin mengabdi untuk Indonesia. Dan kalau kita mengatakan negara hukum, dia mengatakan dia ketawa setengah mati. Negara hukuman, bukan negara hukum, bong. Itu yang dia katakan. Jadi misalnya begini, kita melihat bahwa ada seorang mantan pimpinan KPK yang mengatakan 11 kali ada arahan, tidak menyebutkan, tapi kita tahu dari siapa. Ada arahan supaya orang yang namanya Anies Rashid Baswedan bagaimana kalau bisa dijadikan tersangka. Dan 11 kali KPK mengatakan tidak bisa karena memang tidak ada. Disuruh sampai 11 kali katanya. Kata dia. Itu ada beredar di mana-mana. Nah, ini kan kita melihat. Jadi hukum ini sebagai suatu permainan saja. Bukan menegakkan hukum. Karena hukum itu harusnya ditegakkan dan tidak berpihak kemana-mana. Saya teringat. Pernah ada seorang ketua Mahkamah Agung, kalau tidak salah namanya Bustanil Arifin. Dan dia menantang saya pada waktu itu. Bung mengatakan katanya, kalau Bung mengatakan bahwa kami itu tidak melaksanakan ajaran agama Islam, di mana kesalahan kami? Bukankah kami menghukum yang salah? Bukankah itu ajaran Islam yang salah dihukum, yang benar dibebaskan? Itu kata dia waktu itu. Ya, tapi kan kita lihat keadaannya bagaimana? Terlibat, Mahkamah Agung terlibat dalam kasus-kasus yang akhirnya harus berurusan dengan polisi. Yaitu ini yang membuat kita jadi agak, padahal Mahkamah Agung kita itu hakimnya puluhan. Hakim Agung puluhan. Amerika itu hakim agungnya cuma 9. Australia hakim agungnya cuma 7. Kita hakim agung kita puluhan. Dan ada seorang hakim agung yang kenal saya, surat-suratnya saya simpan sampai sekarang. Karena dia sering menyurati saya waktu saya masih di Radio Australia. Bismar Siregar. Ini orang, saya tanya kalau orang, dia nggak disukai. Kenapa? Dia terlalu lempang. Itu istilah mereka, dia terlalu lempang. Apalagi dia kalau Jumat suka khotbah dan lain sebagainya. Dan dia kumpulan khotbahnya juga dikirim ke saya. Saya tanyakan waktu itu, bagaimana dengan gaji 5 juta rupiah? Oh, sudah cukup. Kalau gaji sudah cukup. Tapi kalau tidak cukup, 50 juta pun bisa tidak cukup, katanya. Bagaimana katanya? Kami dapat beras. Kalau sakit ada pengobatan, dan sebagainya. Dia cerita. Dia bersyukur. Bahwa tapi banyak juga yang tidak mau bersyukur, dan itu seperti dikatakan tadi, bagaimana seorang di luar itu bisa mengatur 3 orang hakim untuk melakukan apa yang dikehendakinya, bukan apa yang dikehendaki oleh hukum. Ini yang menjadi masalah. Harusnya kita melihat bahwa pengadilan itu betul-betul bisa dalam tanda kutip adil. Tapi sekarang ini ada yang mengatakan bagaimana mau adil karena gaji mereka itu tidak dinaikkan sekian belas tahun dan lain sebagainya. Ya mungkin juga, tapi kalau tidak begitu, kenapa tidak lepas cari makan di tempat lain? Itu dia masalahnya. Tapi ingat, ini yang dikatakan oleh seseorang yang pernah
waktu itu menjadi salah seorang petinggi di Badan Intelijen Negara. Dan dia kemudian menjadi salah seorang pimpinan KPK. Dan dia mengatakan 11 kali katanya Anies Baswedan itu diminta supaya bisa dicarikan kesalahannya. Ya itu kan aneh kan. Ya, inilah yang terjadi. Jadi bagaimana kita mau mengaku negara kita negara hukum kalau ini yang terjadi dan kemudian terbongkar seperti yang terjadi. Emas 51 kilo, uang dolar Hong Kong, uang dolar Amerika, uang dolar Singapura. Itu kan sangat memalukan sebenarnya. Inilah masalahnya yang kita hadapi, masalah hukum. Nah, ini pula akan mengkhawatirkan para investor di tengah industri hukum yang luar biasa di negeri kita ini. Begitu, Bang Nuim. Ini masalah begini, maaf. Ada seorang pengacara. Yeah. Dan dia waktu itu diwawancarai oleh koran di Australia. Dan dia menunjukkan, dia angkat kaki celananya. Di kakinya itu ada pistol terbuat dari platinum dan lain sebagainya. Lalu ditanyakan oleh yang mewawancara itu wartawan Australia, kenapa Anda selalu menang dalam perkara-perkara perdata misalnya mengenai perdagangan, mengenai bisnis dan lain sebagainya. Oh, katanya karena hakimnya tahu kalau saya menang, mereka akan dapat hadiah. Gimana? Sayang saya sih waktu saya pensiun saya lupa membawa guntingan koran tersebut. Kan tidak pernah ada bantahan. Tidak pernah ada bantahan. Dia mengatakan kalau saya menang, hakim-hakim dapat hadiah. Ya memang luar biasa. Ini dunia yang kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka. Menjadi sebuah fenomena. Di Hari Sumpah Pemuda ini, Bang Nuim, apa yang Bang Nuim ingin sampaikan? Kalau anak-anak muda ini sebagai harapan ya, tapi harapan untuk bangsa ini di tengah kepemimpinan baru yang baru saja selesai ini, ada tidurnya pada 2 jam, ada juga yang mengeluh dan lain-lain dalam perjalanannya di Magelang kemarin. Gimana Bang Nuim? Ini menarik sekali nih persoalan 28 Oktober hari ini ya. Karena ini tidak dibantah ya. Menurut sejarawan dan juga penulis bernama Bathara Richard Hutagalung, ya, ini disiarkan oleh sejumlah media di Indonesia. Nah, saya kutip apa yang dia katakan. Itu maksudnya tanggal 28 Oktober 1928 memang bukan kegiatan sumpah menyumpah. Resmi disebut sebagai Hari Sumpah Pemuda baru pada tahun 1959 melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember tahun 1959. Sekali lagi, itu 28 Oktober 1928 memang bukan kegiatan sumpah menyumpah. Resmi disebut sebagai Hari Sumpah Pemuda baru pada tahun 1959 melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959, kata seorang sejarawan bernama Bathara Richard Hutagalung. Jadi kita selama ini dikatakan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Tidak. Kalau menurut dia ini nggak benar. Keputusan itu baru tahun 1959. Nah ini udahlah, nggak apa-apa. Tapi yang menjadi persoalan, satu nusa, satu bangsa, satu negara. Satu nusa, satu bangsa. Oke, satu bahasa. Ini bahasa kita ini yang menjadi perhatian saya yang begitu kucar-kacir. Tidak bisa seakan-akan kita berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik. Karena harus diserang dengan bahasa daerah atau dengan bahasa gaul atau dengan bahasa asing. Misalnya, berapa kali saya sudah menyindir. Hak prerogatif. Lah, prerogatif itu artinya hak istimewa. Jadi tidak perlu pakai hak prerogatif. Jadi ini mengingatkan kita, kabarnya dulu ketika kita masih berevolusi tahun 1945, itu kalau laskar rakyat bicara pakai bahasa asing sedikit, waktu dianggap luar biasa. Tapi bagaimana dengan kecintaan pada bahasa kita sendiri? Nah, ini yang masalahnya juga. Ada yang mengatakan, ya memang, tapi kita harus mencoba untuk kalau bisa menghapus, menyingkirkan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab yang begitu banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. Kalau kita bicara mengenai persoalan keadilan, dari mulai pengadilan, mulai mahkamah, mulai hakim, itu semuanya dari bahasa Arab. Ya nggak apa-apa.
Inggris saja dia pinjam kata-kata dari berbagai. Dia pinjam dari kata bahasa Arab. Admiral, itu artinya Amir al-Bahar, menjadi admiral. Assassin, al-Hashisyin, itu dari bahasa Arab. Tidak apa, alkohol, itu dipinjam dari... Nggak apa-apa. Dan kita seakan-akan ada sentimen yang luar biasa. Terhadap kadrun. Sehingga ingin mengatakan, kita harus kalau bisa mengurangi pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia. Tidak ada masalahnya sebenarnya. Kita mengambil yang tidak ada. Daripada kita mengada-adakan sekarang ini, kalau kita melihat selalu itu dipakai. Jadi yang salah satu diantaranya yang saya sudah berapa kali bilang, hak prerogatif itu tidak. Prerogatif itu artinya hak istimewa. Tidak perlu pakai hak saja juga bahasa Indonesia kan. Bahasa Arab kan. Diambil dari bahasa Arab. Hak prerogatif. Tidak perlu. Itu mubazir. Bilang saja prerogatif. Sudah cukup. Tapi ya itulah bahasa kita. Jadi semoga pada hari ini tanggal 28 Oktober kita bisa melakukan pembetulan. Bukan koreksi. Pembetulan terhadap satu. Bukan hak prerogatif. Maaf. Tapi hanya prerogatif atau bilang hak. Itu merupakan hak dia. Sudah selesai. Ya, betul. Sudah selesai. Itu hak dia. Udah selesai. Nggak usah pakai prerogatif lagi. Buang-buang tinta, buang-buang kertas dan lain sebagainya. Bang Nuim, terakhir sebagai orang yang ya selalu memperhatikan Indonesia dari kejauhan, apa yang Bang Nuim harapkan di Indonesia ketika dunia terus bergejolak dan perkembangan di Eropa, di Timur Tengah terus membara? Apakah tetap bisa kita pegang politik bebas aktif ini atau apa, Bang? Sebagai penutup, silakan, Bang. Ya, kalau itu sebagai janjinya, saya mengikuti pidato Presiden Prabowo Subianto ketika dia dilantik. Kalau memang bisa dilaksanakan, bahwa dia mengatakan ikan itu busuk dari kepalanya. Kalau orang Medan bilang medak, bukan busuk ya. Kalau ikan itu medak, itu ada katanya, dilihat dari, memang betul dari kepala, dari matanya bisa dilihat, oh ini ikan ini sudah medak. Kalau dia mengatakan kita itu harusnya menjadi pengabdi. Bukan rakyat mengabdi kita, tapi kita yang mengabdi rakyat. Itu kalau memang betul bisa dilakukan. Kalau memang betul dia punya niat yang seperti itu, innamal a'malu binniyah. Kalau bisa, ya alhamdulillah. Dan kita harap, kita akan pegang. Karena ketika Presiden ke-7 akhirnya selesai masa jabatannya dan tidak 3 kali menjadi presiden, itu orang menghitung lebih dari 60 janji tidak dipenuhi. Padahal janji itu, kalau kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya. Nah, kita lihat sekali lagi, kita tidak akan kapok ya untuk terus percaya kepada janji-janji. Kita lihat, kalau memang Prabowo betul-betul berjanji, ikan itu busuk dari mulai kepalanya, kita lihat. Mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Dia mencoba untuk mencegah agar jangan sampai kepala ikan itu menjadi busuk. Insya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan Bang Nuim. Wih, terima kasih Bang Nuim. Ada lagi Bang Nuim, closing statement di akhir kisah kita? Closing statement itu bahwa selalu dikatakan dalam khutbah Jumat itu, bahwa katakanlah yang benar. Qaulan sadida. Katakan yang benar. Katakan sampai yang benar itu muncul ke permukaan. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran itu janganlah terlalu diancam-ancam atau ditabok dan lain sebagainya. Taboklah menteri yang tidak melakukan tugasnya. Tapi orang yang ingin menyampaikan dengan ketulusan, dengan betul-betul perasaan untuk memperbaiki keadaan, tolong diperhatikan. Masukan-masukan yang diberikan. Berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita kesempatan untuk bisa berpikir dan melampiaskan, menyampaikan pikiran-pikiran mereka. Insya Allah. Terima kasih Bang. Pagi ini telah membersamai pendengar radio di Eropa, di Kanada. Banyak nih, ada 18 orang lumayan di Amerika juga pagi ini. Terima kasih Bang. Terus semangat, sehat selalu, dan Allah memberikan keberkahan untuk Bang Nuim dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.